Gue mau nanya, kalau lo disuruh cium bau bangkai, lo milih bangkai tikus apa bangkai hiu busuk yang udah seminggu? Pertanyaan konyol ini related banget sama topik kita hari ini. Karena di hutan Sumatera sana, ada satu bunga yang baunya itu bukan cuma kayak bangkai biasa, tapi literally kayak bangkai monster laut yang terdampar, membusuk, dan siap jadi pesta para lalat. Ini bukan hiperbola, ini adalah Amorphopalus titanum, atau yang kita kenal sebagai bunga bangkai raksasa titanum. Dan kalau lo pikir cuma ukurannya aja yang gila, tunggu sampai lo tahu kenapa mekanisme mekarnya ini bisa dibilang salah satu hal paling langka dan paling sinematik yang pernah ada di dunia flora. Kita harus mulai dari identitasnya. Kenapa nama belakangnya pakai titanium? Jelas karena ukurannya ngaco banget. Saat mekar sempurna, tingginya bisa mencapai 3 meter. Coba lo bayangin, itu setinggi tiang basket atau bahkan lebih tinggi dari mobil van standar. Lo berdiri di sebelahnya, lo cuma separuh tingginya. Ini bukan bunga yang bisa lo taruh di pot teras rumah. Ini adalah menara bunga. Sebuah skyscraper biologis yang tiba-tiba nongol dari tanah. Tapi yang bikin dia viral dan jadi momok bukan cuma tingginya, melainkan nama depannya, bunga bangkai. Lo harus tahu, bunga bangkai titanum ini bukan Rafflesia arnoldi yang terkenal di uang Rp1.000 itu. Meskipun sama-sama bau bangkai, mereka beda genus dan beda lifestyle. Rafflesia itu parasit yang hidup di inang, sedangkan titanum ini berdiri sendiri. Kenapa baunya busuk? Karena dia harus meniru bau bangkai secara sempurna. Targetnya bukan lebah, bukan kupu-kupu, tapi serangga-serangga pemakan bangkai, kayak lalat bangkai dan kumbang bangkai. Ibaratnya, kalau bunga lain buka restoran mewah buat ngundang lebah-lebah fancy, titanum ini buka warung pecel lele di tempat sampah yang paling kotor, dan cuma lalat gembel yang mau mampir. Dan inilah intinya, semakin besar ukurannya, semakin jauh baunya harus menyebar di hutan Sumatera yang padat. Makanya, dia butuh skala monster untuk membuat baunya sekuat mungkin. Poin 2. Kalender raksasa. Kenapa mekarnya bunga bangkai itu lebih langka dari gerhana matahari total? Lo tahu kan kalau gerhana matahari total itu peristiwa langka yang bisa lo tunggu puluhan tahun? Mekarnya titanum ini jauh lebih absurd daripada itu. Bunga bangkai raksasa itu hidupnya di bawah tanah dalam bentuk umbi raksasa. Umbi ini bisa punya bobot sampai 50-100 kg, berfungsi kayak baterai tenaga super. Dia harus ngumpulin energi bertahun-tahun lamanya melalui daun tunggal yang juga raksasa sebelum dia memutuskan untuk showtime. Data menunjukkan di habitat aslinya di Sumatera, titanum bisa mekar dengan interval 4-10 tahun. Bahkan di kebun raya yang diras ketat pur, intervalnya bisa 2-5 tahun. Bayangin, lo menunggu 5 tahun cuma buat melihat sesuatu yang akan bertahan mekar hanya 24-48 jam. Ini adalah peristiwa secepat kilat. Kenapa sesingkat itu? Karena energinya luar biasa mahal. Begitu umbi punya energi cukup, dia menembakkan kuncup bunga yang tumbuh sangat cepat. Bisa belasan sentimeter per hari. Oke, sekarang kita masuk ke deep dive yang paling menarik. Bau bangkai monster laut dalam. Tadi kita udah bahas kalau baunya itu busuk. Tapi busuknya kayak apa sih? Para ilmuwan yang menganalisis komposisi kimiawi bau titanpanum menemukan beberapa molekul kunci. Molekul-molekul ini adalah resep rahasia titanpanum, dan beberapa di antaranya pasti sering lo dengar. 1. Dimetil disulfida dan dimetil trisulfida. Ini adalah molekul yang menciptakan bau balong putih yang sudah busuk dan kubis yang terlalu matang. 2. Putrasin dan kadaverin. Nah, ini dia bintangnya. Kedua molekul ini adalah hasil dekomposisi protein pada makhluk hidup. Kadaverin ya jelas, namanya saja dari kata kadaver. Ini yang bikin baunya persis kayak bangkai darat. Dan inilah twistnya. TMA adalah senyawa yang bertanggung jawab atas bau amis kuat pada ikan yang membusuk atau bau amonia pada daging yang sudah lama. Kenapa trimetilamin ini penting? Di laut dalam, bangkai paus atau hiu besar yang jatuh ke dasar laut adalah pesta makanan terbesar yang langka. Ketika titanum mekar, dengan semua molekul busuk itu plus TMA, dia secara efektif meniru bau dari bangkai protein besar yang sedang membusuk. Di mata serangga temakan bangkai di hutan Sumatera, titanum ini adalah sinyal bahwa ada bangkai monster besar yang baru saja ditemukan. Jadi, bunga ini bukan cuma mengeluarkan bau bangkai tikus kecil,
Tapi dia meniru bau bangkai raksasa, sebuah sinyal jackpot bagi para penyerbuknya. Inilah keajaiban evolusi, menciptakan ilusi kematian skala besar cuma buat nanik lalat dan kumbang. Mekanisme Titanum ini nggak selesai sampai di penciptaan bau busuk aja. Dia harus memastikan bau itu tersebar sejauh mungkin. Disinilah Titanum menggunakan sebuah trik yang benar-benar mind-blowing. Dia bisa menghasilkan panas sendiri. Saat malam tiba, ketika proses penyerbukan mencapai puncaknya, Titanum akan menyalakan tungku biologisnya. Suhunya bisa naik sampai 36 hingga 37 derajat Celcius, mendekati suhu tubuh manusia. Kenapa dia melakukan ini? Ingat pelajaran kimia di sekolah. Panas itu membuat molekul menguap lebih cepat. Bau busuk itu asalnya dari molekul-molekul yang menguap dan terbawa angin. Dengan menaikkan suhunya, titanium berfungsi seperti cerobong asap raksasa atau turbo booster yang memanaskan molekul trimetilamina, kadaverin, dan putresin, lalu menghembuskannya jauh lebih efisien ke seluruh hutan. Ini adalah sebuah strategi pemasaran yang luar biasa. Jadi, Amorphophallus titanum ini adalah pelajaran evolusi paling ekstrim. Dia adalah bunga yang tampilannya seperti makhluk asing, mekar sejarang menunggu lotre, dan baunya adalah perpaduan bangkai darat dan amis busuk monster laut. Semuanya dilakukan cuma demi 2 hari penyerbukan yang sempurna. Gimana menurut lo? Apakah bunga bangkai titanum ini pantas kita sebut sebagai salah satu keajaiban alam paling gila yang pernah ada? Komen di bawah fakta mana yang paling bikin lo merinding. Dan jangan lupa subscribe Faktaverse, karena masih banyak rahasia flora dan fauna monster lain yang siap kita bongkar tuntas. Peace out!